Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Puji syukur Alhamdulillah, marilah senantiasa kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala atas limpahan rahmat, taufik dan hidayahnya pada kita semua. Yang terhormat kepada dosen Uun Yusufa selaku dosen pengampu, dan tak lupa pula teman IAT 1. Langsung saja di sini kami sebagai perwakilan kelompok 2 akan mempresentasikan materi sejarah Al-Qur'an yang berjudul Pengumpulan Al-Qur'an di masa Nabi Muhammad SAW. Dan di sini saya sebagai MC plus moderator akan membacakan susunan presentasi pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, penyajian materi. Yang ketiga, sesi tanya jawab. Yang terakhir, penutup. Sebelum mengawali presentasi pada hari ini, marilah kita buka bersama dengan bacaan Suratul Al-Fatihah. Ala hadihin ya as-salihah Al-Fatihah. Terima kasih kami sampaikan. Dilanjutkan sesi yang kedua, yaitu penyajian materi yang berjudul Pengertian Pengumpulan Al-Qur'an yang akan disampaikan oleh Saudari Safira. Kepadanya kami persilahkan. Pembahasan pertama, yakni pengertian pengumpulan Al-Qur'an pada masa Nabi Muhammad SAW, atau juga disebut Jam'ul Qur'an. Jam'ul Qur'an tertumpu pada penyusunan surah dan ayat secara sistematik. Penyusunan ayat dan kedudukan surah ini adalah wahyu dari Allah kepada Nabi. Dan Nabilah yang menunjukkan kedudukan ayat-ayat dan surah-surah Al-Quran kepada sahabat. Seperti yang diriwayatkan Zaid bin Thabit, kami berada di dekat Nabi ketika menulis Al-Quran. Untuk menyatukan persepsi tentang istilah pengumpulan Al-Quran, setidaknya ada dua pengertian yang terakomodasi di dalamnya. Pertama, mengumpulkan Al-Quran berarti menghafalnya pada masa Nabi. Kedua, mengumpulkan Al-Quran juga berarti menulisnya di masa Nabi. Pertama, kata pengumpulan dalam arti penghafalannya di dalam lubuk hati. Inilah yang dimaksud di dalam surah Al-Qiyamah ayat 16, La tuharrik bihi lisanaka lita'jala bih. Karena Nabi senantiasa menggerak-gerakkan bibir dan lidahnya untuk membaca Al-Quran ketika Al-Quran turun kepadanya, sebelum Jibril membacanya karena ingin menghafalnya. Yang dijelaskan di ayat selanjutnya, ayat ke-17, Inna alaina jam'ahu wa qur'ana. Sesungguhnya atas tanggungan kamilah mengumpulkannya di dadamu dan membuatmu pandai membacanya. Yang kedua, kata pengumpulan dalam arti penulisannya, yakni penghimpunan seluruh Al-Quran dalam bentuk tulisan yang memisahkan masing-masing ayat Al-Quran saja dan mengatur semua susunan ayat dan surah di dalam beberapa sahifah. Belum ditulis dalam satu mushaf karena memang ada beberapa sebab mengapa Al-Quran tidak dibukukan di zaman Nabi. Terkait pengertian pengumpulan Al-Quran di masa Nabi Muhammad SAW merupakan bentuk bukti bahwa Allah lah yang menjaga Al-Quran melalui penjagaan dalam hafalan dan tulisan di masa Nabi. Inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafidhun. Allah lah yang menurunkan Al-Quran, berarti Allah lah yang sekaligus benar-benar menjaga Al-Quran. Dilanjutkan materi selanjutnya yang berjudul Pengertian Hafalan Quran yang akan disampaikan oleh Afrian. Kepadanya kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afrian. Di sini saya akan sedikit menerangkan tentang pemeliharaan Al-Quran pada zaman Nabi lewat metode menghafal, atau kalau ulama-ulama dulu mengatakan menyimpan Al-Quran di dalam dada manusia atau fi sodri rijal. Tentunya metode menghafal itu sangat diperlukan karena pada zaman Nabi teks-teks Al-Quran belum terkumpul dalam satu buku atau satu kitab, sehingga teks-teks yang ditulis oleh para sahabat atau sekretaris para nabi itu masih menyebar di mana-mana. Ada yang di
pelepah kurma, ada yang di tulang-tulang kambing. Nah, karena teks-teks tersebut masih menyebar, maka diperlukanlah hafalan Al-Quran kepada para sahabat, sehingga teks-teks yang memungkinkan untuk hilang itu tidak mungkin hilang karena sudah dihafal oleh para sahabat. Lalu tentang beberapa sahabat yang hafal Al-Quran, ada di sini yang hafal secara keseluruhan, maksudnya secara keseluruhan dari mulai Al-Fatihah sampai An-Nas itu ada berbeda pendapat. Ada yang mengatakan 6, ada yang mengatakan 7, dan Imam Suyuti dalam kitab Itqonnya mengatakan bahwa yang sahabat yang menghafal Al-Quran secara keseluruhan ada 20. Nah, lalu di situ ada timbul pertanyaan, kenapa sahabat yang begitu banyak itu tidak hafal Al-Quran? Padahal bangsa Arab itu suka sekali dengan hafal-hafalan. Bahkan mereka suka syair-syair. Nah, di situ timbul pertanyaan seperti ini. Maka jawabannya adalah karena tadi saya jelaskan bahwa Al-Quran terkumpul dalam sudrul rijal atau di dalam hatinya manusia, maka di situ bukan hafalan yang kering, namun pengamalannya. Bahkan Gus Bah mengatakan bahwa yang hafal itu cuma 6, sahabat yang hafal cuma 6, yang spesial bahkan cuma 2. Lah, di situ timbul pertanyaan seperti ini, maka jawabannya adalah karena bagi para sahabat yang terpenting bukan penghafalan tapi pengamalan. Nah, maka dari itu cuma ada beberapa persen saja sahabat yang menghafal secara keseluruhan Al-Quran. Lalu karena seperti niku, apa yang kita ambil petik kesimpulannya adalah ya tetap yang pertama adalah tetap pengamalan yang terpenting, tapi hafalan juga harus ada karena tidak mungkin ketika para sahabat tidak hafal atau tidak hafal sama sekali, umat-umat setelah sahabat yang tentunya adalah tabi'in, ulama sampai kita itu bisa menjangkau Al-Quran. Nah, di situ diperlukannya hafalan. Maka ada salah satu biarawati di negara Amerika yang bernama Karen Armstrong. Karen Armstrong mengatakan bahwa beliau sangat kagum dengan Al-Quran karena Al-Quran adalah satu-satunya kitab yang masih sesuai dengan firman awal atau rawinya masih ada. Mungkin kalau tidak dengan adanya jasa hafalan dari para sahabat yang 6 tadi atau 7 tadi, Al-Quran ini menjadi kitab seperti kitabnya orang Yahudi atau orang Kristen, karena kitab-kitab tersebut masih diragukan keasliannya dari awal nabi-nabinya. Bahkan umat Kristen, kitab Injilnya paling tua ditemukan pada 400 Masehi. Nah, yang seharusnya itu ada pada 1 Masehi kok ditemukan pada 400 Masehi, maka di situ diragukan tentang kebenaran atau keabsahan atau kerawiannya pada wahyu-wahyu yang pertama. Nah, Al-Quran untuk menjaga halnya seperti itu atau rusaknya keabsahan dari awal, maka di situ diperlukan adanya hafalan. Maka bagi orang-orang yang menghafal Al-Quran tentunya
itu adalah sebuah jasa besar, karena di situ fungsinya atau tujuannya adalah menjaga keabsahan Al-Quran atau kebenaran Al-Quran sejak awal sampai hari kiamat nanti. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Banyak kesalahannya, saya mohon maaf yang sebesar-besar. Akhirul qouli ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan. Dilanjutkan materi yang terakhir, yaitu penulisan Al-Quran, yang disampaikan oleh saudari Faizatul Kamilah. Kepadanya kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faizatul Kamilah. Di sini saya akan mempresentasikan tentang penulisan Al-Quran pada masa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, atau sering dikenal dengan bahasa kitabatan. Penulisan Al-Quran oleh para penulis wahyu atau kutabul wahyi yang dipilih Rasulullah, di antara mereka adalah Muawiyah, Zaid bin Thabit, Ubay bin Ka'ab, Khalid bin Walid, dan Thabit bin Qais. Rasulullah memerintahkan mereka untuk menulis setiap ayat Al-Quran yang turun di atas ruqqa. Apa ruqqa itu? Ruqqa itu adalah bentuk jamak dari kata ruq'ah yang artinya papan. Kadang-kadang juga ditulis di atas bebatuan berupa pelepah kurma, tulang unta, domba, kayu, ataupun kulit. Terkait penyusunan ayat dan surat dalam Al-Quran itu bersifat tauqifi, yakni merupakan hak prerogatif Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah memerintahkan Rasulnya melalui jalan wahyu untuk menempatkan setiap ayat di dalam sebuah surat pada posisinya masing-masing. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, Jibril mendatangiku, kemudian memintaku untuk meletakkan ayat ini pada posisi ini di surat ini. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad dengan sanad yang sahih. Dan telah terbukti bahwa beliau Nabi Muhammad maksudnya di sini membaca sejumlah surat dengan tertib ayatnya, maksudnya susunan ayatnya di dalam sholat atau pada saat beliau berkhutbah di Jumat dengan disaksikan oleh para sahabat. Ini merupakan bukti bahwa penyusunan ayat Al-Quran bersifat tauqifi. Selama sahabat menyusun ayat sesuai penyusunan yang mereka dengar dari Nabi yang telah membacakan Al-Quran dan telah mencapai derajat tawatur, maka penyusunan surat di dalam mushaf pun bersifat tauqifi. Meskipun demikian, ada sebagian pendapat yang mengatakan bahwa sebagian bersifat tauqifi dan sebagian lainnya bersifat ijtihadi. Ini adalah dawuh atau makalah dari Imam As-Suyuti dalam kitab Itqan fi Ulumil Qur'annya. Bukti bahwa susunan surat bersifat tauqifi adalah susunan surat yang disusun oleh Utsman yang tercantum di dalam mushaf-mushaf dilembagakan dengan susunan seperti itu. Bisa dilihat di kitab Mabahith fil Ulumil Qur'an Subhi As-Salih. Susunan tersebut tidak diingkari oleh seseorang sahabat pun ataupun mereka menyangkal penyusunan seperti itu. Oleh karena itu, pelembagaan Al-Quran tersebut termasuk bagian dari ijma' sahabat. Sementara ijma' sahabat merupakan salah satu dalil yang diakui secara syar'i. Ini adalah pengumpulan dan penyusunan Al-Quran di masa Rasulullah. Sementara pembukuan Al-Quran dimulai pada masa Khalifah Abu Bakar As-Siddiq dan Utsman bin Affan. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya hakadha minni. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada tutur kata yang kurang baik dan kesalahan yang kurang jelas dari kami.
Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.